Baik, jadi teman-teman kan diminta untuk membuat suatu produk ya, eh, pestisida yang ramah lingkungan. Nah, untuk bisa menjadi suatu produk pestisida yang ramah lingkungan, maka kita harus pastikan tahapan prosesnya dilalui dengan baik, dan untuk bisa dikomersialkan itu kita harus melampaui atau bisa mengikuti persyaratan uji mutu atau uji kualitas ya. Jadi secara garis besar bahwa uji kualitas ini bisa diterapkan baik untuk pupuk ataupun untuk pestisida. Kalau untuk pupuk misalkan kita bisa cek sifat fisiknya, kimianya, kemudian kandungan atau kadar dari zatnya, misalkan kalau pupuk organik misalkan apakah dia mengandung C organik berapa, kemudian N-nya berapa persen dan seterusnya ya. Kemudian juga uji efektivitas, nanti akan dicek apakah dia bisa meningkatkan pertumbuhan dan seterusnya ya. Lalu kemudian juga untuk pestisida yang notabene ramah lingkungan juga tidak lepas dari persyaratan yang harus dipatuhi ya untuk mutunya. Yang pertama, dia harus pasti bahwa bahan aktif yang dikandung di dalamnya itu betul-betul tidak tidak melebihi dari klaimnya, atau bahkan mungkin lebih kecil dari klaimnya ya. Kemudian kita bisa lihat apakah dia punya kemampuan persisten dan toksisitasnya seperti apa. Nah, uji mutu ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang biasanya sudah ada di dalam peraturan Kementerian Pertanian, yaitu Putusan Menteri Pertanian ya. Ini salah satu keputusan Menteri Pertanian tahun 2020 nomor 11 ini, bahwa ada lembaga-lembaga yang bertugas ya, diberi wewenang untuk melakukan uji mutu. Misalkan pestisida, ini ada laboratorium, termasuk juga laboratorium ilmu tanah di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman ya. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan uji mutu itu bisa ke laboratorium ini, silakan. Nah, apa saja yang diuji? Yang pertama adalah tentunya kadar bahan aktifnya. Jadi betul-betul konsentrasinya berapa di dalam formula dari pestisida itu. Misalkan apakah dia mengandung 10% kah atau 50% kah dan seterusnya ya. Atau kalau misalkan dia pestisida bersifat mikroorganisme, berbahan aktif mikroorganisme, misalkan dicontohkan di sini ada jamur, maka dia berapa kadar spora per gramnya. Nah, di sini nanti klaimnya yang di label itu apakah sama dengan hasil laboratorium. Nanti akan dilakukan pengecekan ya. Jadi kalau kita selaku produsen pestisida ya, kemudian kita ingin menghasilkan suatu produk, maka produk kita harus betul-betul terstandarisasi, dan dia harus kadarnya itu harus sesuai dengan yang kita klaim. Untuk yang berbahan misalkan mikroorganisme biasanya minimum ya, jadi minimal dia harus punya kandungan tertentu jumlahnya. Misalkan bakteri, misalkan kita punya pupuk hayati, maka kadar minimum ya, populasi minimum dari mikroorganisme yang ada di produk kita, di formulasi kita itu 10⁻⁷ CFU per mili. Tidak boleh kurang ya, harus minimal sebegitu. Itu harus betul-betul dipatuhi. Ini contoh pestisida berbahan eugenol ya, dia sejenis minyak atsiri. Jadi ini pestisida nabati, dan di sini kita bisa lihat kandungannya eugenolnya 188,4 gram per liter. Ada juga yang berbahan mimba.
Jadi teman-teman kemarin atau mungkin nanti ya barangkali punya produk yang berbahan aktif azadirachtin yang diformulakan dari minyak mimba ataupun daun mimba misalkan ya diekstrak. Maka di sini akan tampak kadarnya berapa. Kadar azadirachtin bahan aktifnya itu misalkan sekitar 1,25%. Nah, itu klaimnya harus sama dengan yang ada pada keadaan aslinya ya di produknya itu. Nah, untuk melakukan uji mutu kita bisa lakukan dengan alat-alat yang khusus ya. Ada gas kromatografi kalau misalkan senyawanya itu volatil atau mudah menguap. Ada pula misalkan pakai APLC atau LCMS gitu ya. Nah, ini biasanya dimiliki oleh lembaga-lembaga yang khusus untuk melakukan uji mutu. Kemudian untuk uji mutu yang berbahan mikroba kita bisa pakai, kalau ini di laboratorium kita bisa hitung jumlah atau populasi mikroorganismenya melalui uji TPC misalkan yang kemarin atau beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman sempat lakukan ya untuk pupuk hayati ataupun untuk pestisida hayati yang dibuat, apakah betul kandungannya misalkan CFU per milinya berapa. Nah, kalau pakai TPC sih teman-teman sudah pelajari bahwa ini sebenarnya tinggal pengenceran saja ya, diencerkan beberapa kali sampai pengenceran yang 10 pangkat misalkan 6, 10,7 dan seterusnya sampai kemudian di plating. Nah, kemudian di plating di media agar kemudian dihitung berapa koloni yang tumbuh. Nah, kemudian tinggal dikalikan dengan pengencerannya berapa. Nah, ada batas toleransi kadar bahan aktif dari pestisida misalkan dalam suatu uji. Misalkan labelnya kandungannya adalah 10%. Apa betul harus 10%, Pak? Ternyata kalau berbahan aktif non mikroorganisme, maka kemudian ada rentangnya, ada plus minusnya yang dibolehkan antara kandungan asli produk dengan klaim yang ada di label. Ini contoh batas toleransi untuk uji kadar bahan aktif ya pestisida misalkan di Peraturan Menteri Pertanian tahun 2015. Kalau misalkan bahan aktifnya itu kandungannya 25% misalkan 25 gram per kilogram atau gram per liter misalkan, maka batas toleransinya 15% atau 25%, tergantung formulanya. Kalau formulanya konsentrat, emulsion konsentrat gitu, kalau solid konsentrat ini biasanya 15% plus minusnya. Kalau granul, water dispersible granul, water wettable powder ini dia plus minusnya 25%. Jadi 25% dari 25. Jadi kalau misalkan kandungannya 25 gram per liter, maka 25% dari 25 berapa kira-kira? 10%-nya kan 2,5 ya, berarti sekitar 6 atau 7 ya. Berarti nanti plus minusnya 25 ditambah 7 atau 25 dikurangi 7. Nah, itulah rentang yang diperbolehkan toleransinya. Biasanya semakin besar kandungan kadar bahan aktifnya, maka toleransinya pun dia akan semakin besar. Nah, untuk pestisida berbahan biologi yang di situ bahan aktifnya adalah makhluk hidup, misalkan mikrobiologi atau bakteri, kemudian jamur, maka hasil uji mutunya harus minimum ya sama dengan klaim orang-orang yang mendaftarkan pestisida tersebut di Kementerian Pertanian. Jadi kalau minimum di Menteri Pertanian 10/7 CFU per mili, ya dia tidak boleh kurang dari 10/7 CFU per mili populasi. Ini beberapa contoh saja bahwa bahan aktif ya pestisida khususnya yang berbahan misalkan eugenol, kita bisa lakukan uji kadar dengan gas kromatografi. Tahapannya bisa dilihat di sini.
Dari mulai diekstrak pertama kali sampai kemudian dilarutkan, lalu kemudian disuntikan di alat gas kromatografi, lalu teman-teman nanti bisa dapatkan puncak-puncak yang menggambarkan luas kadarnya. Nanti kita perhitungkan dengan kadar dari standarnya, lalu kemudian dikali dengan konsentrasi dari standarnya. Nah, misalkan di sini kita lihat hasil ujinya menunjukkan hal seperti ini ya, adanya puncak-puncak seperti gunung-gunung ya, tajam. Nah, kalau itu pakai gas kromatografi, kalau misalkan bahan aktifnya itu dia mudah menguap atau volatil. Tapi kalau misalkan dia tidak mudah menguap atau dia mudah rusak ketika dipanaskan, maka kita pakai alat namanya HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, kromatografi cair, bukan kromatografi gas. Ini juga sama, kita bisa ekstrak itu bahannya, misalkan ini daun mimba, lalu kita campurkan ke solvent atau pelarut, lalu kemudian kita injeksikan ke alat HPLC-nya. Lalu nanti juga sama, dia akan keluar seperti gunung-gunung atau puncak-puncak ya, yang menggambarkan luasannya itu bisa menggambarkan kadarnya, dengan kita bandingkan dengan kadar atau luasan dari standar dengan konsentrasi dari standarnya. Misalnya kita gunakan standar konsentrasinya 99% misalnya, maka kita bisa hitung, lalu kita bisa dapatkan kadarnya. Di sini kita bisa perhatikan di hasil uji ini, azadirachtin dari daun mimba bisa kadarnya berbeda semakin dia lama dimaserasi atau direndam dengan pelarut, maka kemudian kadarnya semakin tinggi. Ini bisa kita juga lakukan dengan metode GCMS, ya, minyak asiri dari kencur, dengan cara ya diekstrak sama lah seperti tadi ya, kemudian tambahkan pelarut, lalu kemudian masukkan ke alat namanya GCMS. Nah, nanti kita akan dapat berapa kandungan minyak asiri dari kencur itu. Nah, ini seperti puncak-puncak nanti akan dihasilkan ya. Baik, kemudian selain uji kadar ada uji efikasi. Uji efikasi ingin mengetahui apakah formula yang kita kembangkan bisa mengendalikan hama secara efektif sesuai dengan target yang diinginkan tentunya ya. Semakin dia efektif, maka semakin berkualitas formula dari pestisida ramah lingkungan yang kita buat. Nah, tentu kita harapannya seperti itu, kita bisa lakukan uji-uji dulu sebelum kita jual ke masyarakat, maka kita harus betul-betul lakukan penelitian. Ini contoh ya, efikasi pestisida nabati atau pestisida yang berbuat dari ekstrak gulma bebandotan. Ini bisa, apakah dia bisa efektif terhadap hama tanaman kubis? Ternyata ulat ini ketika kita lakukan uji, ya ini sebelumnya kita ekstrak dulu ya bahannya, lalu kemudian kita campurkan ke ulatnya ya, lalu kemudian dilihat hasilnya. Nah, ternyata dengan kadar yang lebih tinggi, bisa 5 ppm ya, dia bisa secara dia bisa mengurangi kadar serangan ataupun membuat si ulat itu menjadi mati ya, sekitar sampai 70%. Nah, ini juga bisa kita lakukan ekstrak dari kecubung ya, efikasinya. Kecubung ini sekarang sudah dilarang karena dianggap sebagai psikotropika, karena memang dia menyebabkan efek halusinasi, sehingga kemudian ini dilarang oleh negara ya kalau kita budidaya kecubung. Padahal sebenarnya kecubung bisa kita manfaatkan untuk pestisida yang sangat efektif ya. Misalkan untuk mengendalikan hama lalat. Nah, ini bisa caranya yang seperti biasa, diekstrak dulu, lalu kemudian kita bisa perhatikan ketika dia dicampur dengan air, lalu kemudian disemprotkan ya, digunakan kepada lalat, ternyata lalat itu menjadi pasif. Ini juga ada beberapa uji yang lainnya yang bisa teman-teman baca. Intinya bahwa berapa kadar yang baik gitu ya, sehingga kemudian pestisida ramah lingkungan yang kita aplikasikan dapat menyebabkan berdampak
misalkan kematian dari hama target ya. Ini contoh Bacillus thuringiensis ya. Nah, kemudian ada namanya uji persistensi. Persistensi ini kemampuan dia bisa bertahan tidak dalam kurun waktu tertentu di dalam pengaplikasinya. Ini penting sekali karena pestisida nabati itu dia sifatnya harus butuh waktu ya, dia harus kena kontak dulu. Jadi kalau kita misalkan kita semprotkan pada pagi hari ternyata hamanya tidak ada dan hamanya baru datang sore hari, maka kemudian yang terjadi si pestisida ramah lingkungannya keburu hilang ya. Tapi tentu ada metode-metode yang teman-teman bisa lakukan, misalkan ditambah dengan perekat ya. Kalau perekat sabun mungkin bisa dipakai juga, tapi ada juga yang alami, misalkan daun sepatu dan seterusnya bisa dipakai, atau lidah buaya itu bisa dipakai, sehingga kemudian harapannya pestisida nabati yang disemprotkan di tanaman dia bisa agak lama nempel di tanaman sehingga kemudian bisa berkontak dengan hama target. Nah, ini contoh hama penggerak buah ya. Ya, selama ini pengendalian itu dilakukan dengan insektisida sintetik bisa sampai 21 kali semprot ya per musim tanam. Tentu ini berbahaya karena terlalu banyak ya. Maka kemudian kita bisa pakai insektisida alami ya berbahan minyak serai wangi. Nah, tinggal kita buat ekstraknya, kita lihat apakah dia punya persistensi yang baik. Ternyata dia hanya berkisar 1-4 hari setelah pemaparan. Jadi dalam waktu 4 hari sudah hilang ya. Ya ini sudah bagus sebenarnya ya, 4 hari, mudah-mudahan dalam waktu 4 hari ini dia bisa berkontak dengan hama. Kemudian ada uji toksisitas, uji daya rusaknya, daya racunnya, apakah organisme target ataupun non target bisa terdampak dengan pestisida ramah lingkungan kita. Beberapa waktu yang lalu teman-teman melakukan percobaan ya, praktikum. Kemudian praktikum itu teman-teman bisa mengaplikasikan pestisida sintetik dan pestisida alami atau nabati misalkan yang dipakai saat itu. Kemudian apakah dampaknya ada pada hewan non target, misalkan ikan. Ternyata kan ada ya, ternyata dengan penggunaan pestisida sintetik ikan cepat mati ketika terpapar, sementara dengan pestisida nabati atau pestisida ramah lingkungan ikan masih hidup saja gitu ya, meskipun misalkan dengan kadar yang sama dalam waktu yang sama. Artinya sebenarnya toksisitas dari pestisida sintetik jauh lebih kuat dibanding pestisida nabati. Maka kemudian biasanya pestisida nabati itu diaplikasikan beberapa kali karena memang toksisitasnya rendah. Biasanya itu juga pestisida nabati itu. Bapak, permisi Pak, PPT-nya belum jalan tadi. Oh, PPT-nya Udah belum di jalan. komen. Iya, udah. Oke, Oke, Pak. Makasih, baik. Pak. Jadi sekali lagi kita akan lihat bahwa sebentar ini kita akan lihat ini ya, ada nggak ini? Coba. Nah, kemudian uji toksisitas. Jadi kemarin setelah kita tahu dari praktikum, maka kita bisa mikir-mikir kalau mau memakai pestisida sintetik ya. Kita harus betul-betul sesuai dosis ya. Sesuai dosis pun kadangkala juga berdampak pada hama non target, pada organisme non target. Nah, bagaimana dengan pestisida nabati? Ini tentunya perlu melakukan ujian. Kemarin uji-uji yang kita lakukan di laboratorium itu ya cenderung lebih aman lah ya dibanding pestisida sintetik. Nah, ini contoh toksisitas dari gulma ya, pestisida yang berasal dari gulma. Kemudian kita bisa lihat bahwa dari bahan gulma putih malu misalkan itu 4% dengan kandungan 4%, kemudian patikan kebo 2% dan yang lainnya itu ternyata menunjukkan populasi hama 0 dan tidak terdapat hama bubuk ya dalam penyimpanan di jagung misalkan. Jadi ternyata dengan penggunaan pestisida nabati pun hama-hama itu juga menyingkir.
Karena pada prinsipnya pestisida nabati yang kita pakai itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pencegahan, karena dia sifatnya bisa mengusir hama itu, karena misalkan baunya ataupun rasanya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ini contoh dari minyak serai. Bagaimana dia toksisitasnya? Ternyata ketika kita gunakan LC50, LC50 itu lethal concentration ya, konsentrasi yang dapat membunuh 50% populasi. Jadi berapa dia konsentrasi yang memang bisa membunuh 50% populasi larva yang ditargetkan misalkan. Ternyata 3,24 ya ppm ya, 3000 ppm sorry. Jadi kalau 3324 ppm itu sekitar 3324 mg per liter ya, cukup tinggi ya. Jadi memang menariknya dari pestisida berbahan alami dengan kadar yang tinggi baru dia bisa membunuh 50% populasi. Coba kalau pestisida sintetik dengan 3000 ppm udah habis semua ya kan. Pada 1 ppm yang kemarin kita aplikasikan saja sudah mati ikan kan, apalagi kita aplikasikan 3300 ppm. Kemudian ini juga kita bisa lihat toksisitas pestisida nabati bersumber dari gulma babandotan misalnya. Ini terhadap organisme non target. Jadi ketika kita gunakan terhadap organisme non target dengan ppm sampai 35 ppm nih, kemudian bisa mengakibatkan 50% mati. Ini termasuk toksik sedang menurut kriteria yang disyaratkan oleh Departemen Lingkungan Amerika Serikat ya. Nah, ini ada tabel tentang kriteria toksisitas LC50. Jadi konsentrasi berapa konsentrasi yang digunakan untuk membunuh 50% populasi dalam 96 jam. Jadi ketika dia bersifat di kategori rendah, toksisitasnya rendah, maka dia lebih besar dari 100 mg per liter. Jadi dengan dosis 100 ppm, lebih besar dari 100 ppm, dia baru bisa membunuh 50% populasi. Jadi artinya dia kurang toksik atau rendah sekali toksisitas. Sebaliknya kalau yang sangat toksik itu dengan kadar kurang dari 1 ppm atau 1 mg per liter, dia sudah bisa membunuh 50% populasi dalam 96 jam. Berarti dia kategorinya menurut EPA ini sangat toksik. Jadi kita bisa melihat kadar toksisitas pestisida nabati yang kita buat dengan cara kita lakukan beberapa konsentrasi ya, dan kita uji ke hama ataupun ke organisme target selama 96 jam, apakah 50%-nya mati atau tidak ya dengan kadar yang kita gunakan. Itu untuk uji mutu pestisida. Kemudian untuk uji mutu pupuk hampir mirip ya. Kemudian kita bisa untuk pupuk kita lakukan uji terhadap kadar haranya, makro mikro, kemudian pH-nya, mikro pencamarnya dan seterusnya. Bahkan di situ ada persyaratan kandungan impurities atau yang tidak diinginkan, misalkan logam berat. Nah, ini beberapa lembaga yang ditunjuk Kementerian Pertanian untuk melakukan uji mutu pupuk ya, baik organik atau pembinaan tanah. Misalkan di sini ada Balai Penelitian Tanah, kemudian ada, nah ini ada Laboratorium Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian. Di sini bisa, jadi teman-teman bisa melakukan uji mutu di sini. Ya. Untuk pupuk hayati juga sama, ini ada beberapa lembaga sampai banyak. Nah, uji mutunya selain kadar, selain pH dan seterusnya bisa juga dilihat dari uji efektivitas pupuknya. Bagaimana dia bisa misalkan efektif terhadap budidaya tanaman
tanaman uji, misalkan padi, palawija dan yang lainnya. Nah, ini bisa dilakukan uji oleh lembaga-lembaga ini. Jadi nanti kita tinggal kirim pupuk kita ya, lalu kemudian mereka yang melakukan uji tentu kita bayar ya, berarti kita bisa mengandalkan jasa mereka untuk apakah pupuk kita berkualitas tidak, apakah pupuk kita yang dihasilkan itu efektif apa tidak. Nah, ini bisa dilakukan uji mutu di sini. Ini salah satu contoh ya bagaimana seorang melakukan penelitian uji mutu. Ini yang disyaratkan bisa seperti itu. Jadi kita bisa gunakan kontrol, kemudian untuk kontrol itu misalkan budidaya organiknya tidak pakai pupuk, kemudian tidak pakai urea, SP36 nggak ada, KCl-nya juga 0. Nah, kemudian ada juga 1 NPK, 1 dosis NPK, misalkan rekomendasi NPK-nya berapa, nanti terserah ya, nanti tergantung rekomendasi NPK. Misalkan NPK kan majemuk ya. Nah, untuk 1 dosis misalkan untuk ureanya 250 kg per hektar misalkan, atau untuk SP36-nya misalkan sekitar 150 kg per hektar, untuk KCl-nya sekitar 100 kg per hektar misalkan, itu bisa disebut dengan 1 dosis NPK misalkan. Lalu kemudian kita bisa kurangi bagaimana kalau 3/4 dosis NPK-nya. Nah, tentu 3/4 dari dosis rekomendasi N, 3/4 dari dosis rekomendasi P, 3/4 dari dosis rekomendasi K. Lalu kemudian bagaimana kalau ditambahkan dengan organik ya, bisa 34 NPK, 3/4 NPK ditambah setengah organik ya, dosis setengah organik. Misalkan dosis organik disyaratkan misalkan ya, contohnya kita bisa menggunakan misalkan 5 ton per hektar misalkan di dalam pupuk organik, maka dosis separuhnya atau 50%-nya kan berarti 2,5 ton per hektar, ditambah kemudian NPK-nya 3/4 dosisnya. Lalu kemudian semua gini tinggal lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman yang kita budidayakan. Lalu kemudian kita akan bisa dapatkan hasilnya, apakah pupuk misalkan yang kita gunakan, misal kita pakai pupuk organik, apakah pupuk hayati, apakah bisa mengurangi NPK ataupun justru tidak ya, ini nanti akan bisa ketahuan. Kalau dia mampu mengurangi pupuk sintetik, berarti dia ada kemungkinan dia punya efektivitas yang baik tentunya ya, jadi dia bisa mengurangi penggunaan pupuk sintetik. Bisa rata-rata itu bisa mengurangi 25% ya, 25%. Beberapa waktu yang lalu penelitian mahasiswa angkatan 2021 di Laboratorium Ekologi itu pupuk hayati yang dia eksplorasi dari lahan singkong ya, itu kemudian diaplikasikan pada tanaman dengan sistem hidroponik dengan dosis yang berbeda-beda, dengan kadar N yang dikurangi, ternyata dia bisa mampu mengurangi penggunaan N ya, mengurangi penggunaan N sintetik yang ditambahkan di nutrisi hidroponik. Jadi kan luar biasa, dengan aplikasi pupuk hayati mikroorganisme khususnya bakteri penambat N, dia bisa mengurangi 50% kebutuhan dari N ya, itu kan sudah sangat baik ya. Nah, itu jadi kita bisa lakukan uji efektivitas. Nah, ini juga sama, ujinya bisa dilakukan untuk pupuk hayati seperti ini. Kalau tadi pupuk organik, ini pupuk hayati. Untuk pupuk pembena tanah tentu teman-teman sudah paham ya, apakah itu pupuk pembena tanah, apa itu pupuk hayati, apa itu pupuk organik. Di kuliah-kuliah sebelumnya sudah dijelaskan ya. Oke, jadi itu kurang lebih sedikit pendahuluan dari saya tentang mata kuliah uji mutu pupuk dan pestisida. Jadi setelah ini silakan teman-teman kemudian bisa presentasi dengan kelompok yang sudah diatur. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.